Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya sebagai calon guru penggerak ingin mewawancara Ibu dalam mengambil keputusan yang selama ini Ibu laksanakan di sekolah, terutama dalam keputusan kasus-kasus yang di dalamnya di mana terdapat nilai kebajikan ataupun kasus-kasus yang dilema etika. Iya, baik, silahkan. Akan saya coba jawab semaksimal mungkin, semampu saya, insya Allah. Baiklah Bu, kita mulai saja wawancara ini dengan saya mengajukan beberapa pertanyaan yang akan Ibu jawab. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang Ibu jalankan di sekolah? Iya, terima kasih. Ya, memang selama saya memimpin, selama di sini memang banyak sekali kasus masalah apa yang kadang-kadang insya Allah ya, alhamdulillah bisa kita selesaikan. Menyelesaikannya saya rasa memang di pertama itu menjadi dilema, tapi ketika kita melihat, menyelidiki di faktanya, melihat dulu faktanya, kemudian bagaimana kita menyelidiki apa penyebab masalahnya. Jadi berdasarkan fakta, kemudian melihat apa penyebab masalahnya, insya Allah dilema ini dapat diselesaikan. Jadi semuanya tetap diawali dulu saya melihat ya duduk persoalannya, apa permasalahannya, dan melihat fakta apa yang terjadi sebenarnya. Berarti Ibu dengan melihat fakta dan penyebab daripada kasus itu baru Ibu bisa mengambil keputusan. Iya. Iya. Baiklah Ibu, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mungkin sama ya seperti yang saya sebutkan tadi, tetap memegang pada aturan, kemudian juga melihat fakta-fakta yang ada. Jadi memang itu sebuah hal yang pelik ketika kita dihadapkan dengan sebuah dilema, dua-duanya itu baik ya, baik untuk kita. Di sana mungkin kita akan berperan antara hati nurani kita dan juga fakta yang sebenarnya terjadi. Tapi tetap di akhir saya sebagai kepala sekolah tetap berpegang teguh pada aturan yang telah ditetapkan di sekolah ya, apalagi itu berhubungan misalnya dilema tentang guru, itu berarti tetap pada aturan yang sudah disepakati bersama. Karena di sekolah alhamdulillah kita aturan semuanya kita tetapkan bersama. Jadi ketika nanti ada masalah atau hal-hal yang berhubungan dengan apakah itu guru, aturan sekolah, siswa dan yang lainnya, itu kita merujuk kepada peraturan. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Untuk melihat fakta itu ya. Iya, yang pertama sekali tetap memang di awal kegiatan itu agak sulit ya, itu karena itu sebuah hal dilema. Kemudian di langkah yang pertama sekali saya mencari penyebabnya dulu. Itu penyebab akar masalah ya daripada dilema ini, itu saya lakukan dengan bertanya kepada guru, bertanya kalau memang itu masalah guru. Malah kalaupun masalah guru tetap kadang-kadang saya juga bertanya kepada siswa, bertanya kepada lingkungan. Saya kumpulkan dulu fakta sebanyak-banyaknya, baru nantinya saya akan coba ambil tindakan. ya, baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama sekali mungkin tantangan ya. Iya Bu. Kalau tantangan apalagi berhubungan dengan etika, itu kadang-kadang memang itu kan etika itu pribadinya seseorang. Iya. Etika itu memang sudah kadang-kadang sebuah sikap, tingkah laku yang sudah melekat pada diri seorang. Apalagi orang itu orang dewasa. Jadi memang itu sebuah dilema yang besar. Itu ada perperangan antara hati nurani dan peraturan. Artinya ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan, sebuah keputusan yang memang keputusan itu berdasarkan dengan aturan di sekolah. Tapi kadang-kadang itu bertentangan dengan hati nurani kita. Kenapa? Ketika melihat orang tersebut saat melakukan pelanggaran atau dilema etika, orang tersebut kadang-kadang dengan performa orang itu, kondisi orang itu membuat hati saya ini jadi iba melihat, sehingga apakah peraturan yang harus saya terapkan atau memang saya tidak melihat ke peraturan itu. Walaupun akhirnya
kepada orang tersebut, mungkin saya akan memberikan sedikit pencerahan, sedikit masukan bahwasanya apapun cerita memang aturan yang sudah kita sepakati bersama itu harus ditegakkan. Berarti tetap merujuk pada peraturan, Bu, ya? Iya. Iya. Baiklah, Ibu. Dalam hal ini, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau dapat memperbantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, alhamdulillah itu banyak sekali, banyak faktor. Yang pertama, karena seperti saya sampaikan tadi, saya mengambil keputusan itu bukan keputusan atas sikap, ucapan, dan tindakan saya. Tetapi yang pertama sekali, keputusan yang saya ambil itu adalah keputusan berdasarkan hasil musyawarah, hasil kolaborasi antara katakanlah saya kepala sekolah dengan guru-guru yang ada di sekolah. Jadi mungkin yang memudahkan saya ketika yang pertama sekali, saat apapun peraturan yang saya ambil, saya tetap bermusyawarah. Ya, kalau si guru A ini yang misalnya ada hal terjadi masalah, saya akan mencoba bermusyawarah dengan wakil kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain untuk mencari sebuah keputusan yang baik. Jadi apapun tindakan sikap tetap merujuk kepada peraturan yang berdasarkan hasil musyawarah. Berarti tetap musyawarah, ya? Iya, musyawarah atau sekarang istilahnya kolaborasi. Kolaborasi dengan guru-guru itu tetap diutamakan. Ya. Baiklah, Bu, untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Itu memang kadang-kadang intinya saya memang punya jadwal. Jadi dalam sebuah dilema atau etika itu kita tidak bisa menyelesaikan di tempat, menyelesaikan langsung ini iya atau tidak. Kenapa? Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, tetap saya harus melihat dulu apa penyebabnya. Kemudian juga saya harus melihat apa fakta yang terjadi. Jadi tidak bisa begitu saya melihat seseorang melakukan tindakan yang kurang menyenangkan atau apa, langsung saya jadi seorang itu atau langsung saya vonis orang itu, tidak. Tetap saya akan melihat dulu, mempelajari, melihat apa penyebabnya, apa masalahnya, baru nanti dalam jangka waktu tertentu itu akan saya putuskan. Jadi ini tergantung kondisinya. Apabila masalahnya mendesak sekali, akan secepatnya saya cari permasalahannya, saya cari faktanya. Kemudian kalau memang itu perlu waktu, saya harus berkonsultasi dengan beberapa orang, bahkan mungkin harus berkonsultasi dengan pihak atasan, ya. Apakah harus konsultasi dengan pengawas pembina atau dinas pendidikan, mungkin itu waktunya agak sedikit panjang. Oh ya. Baiklah, Bu, sekarang kita tiba di pertanyaan terakhir, yaitu dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang dapat Ibu ambil untuk kedepannya? Maksudnya pembelajaran, misalnya pelajaran dari sebuah kasus yang sudah Ibu ada di sekolah ini, setelah Ibu mengambil keputusan, adakah pembelajaran yang dapat kita perbaiki kedepannya? Oh iya, terima kasih. Memang yang namanya manusia, ya, apapun cerita, kadang-kadang kita karena banyak hal-hal yang kita hadapi, tidak semua kasus kita selesaikan walaupun berdasarkan fakta dan aturan itu berakhir dengan baik. Karena seperti tadi disampaikan, ketika berhadapan dengan aturan dan hati nurani, aturan ditegakkan, pasti hati nurani dan sikap hubungan pribadi kita, sosial kita dengan orang tersebut akan sedikit renggang. Jadi pembelajaran yang paling berharga di sini memang saya akan coba sangat berhati-hati apabila memutuskan sebuah masalah, apalagi masalah itu berhubungan dengan dilema, dengan sikap seseorang. Apalagi sekarang kita hubungkan lagi dengan sikap profil pelajar Pancasila, di mana di sana ada toleransi kebinekaan global, toleransi yang sangat tinggi. Nah, itu adalah hal yang memang sangat hati-hati kita selesaikan, karena imbasnya itu bukan hanya untuk personil komunitasnya saja, tapi imbasnya bisa kepada orang lain. Kemudian juga imbasnya bukan hanya untuk masa sekarang, tapi juga untuk masa yang akan datang. Jadi mungkin memegang teguh aturan, kemudian melihat, menyelidiki penyebab dan fakta, itu adalah pembelajaran yang memang harus selalu saya coba terapkan, saya coba aplikasikan apabila ada sebuah dilema, sebuah kasus yang ada di sekolah. Dan tentunya tidak mengesampingkan adalah musyawarah dengan teman-teman semua, baik dengan dewan guru maupun dengan atasan
atasan yaitu pengawas, pembina dan juga dinas. Sehingga di akhirnya apabila kadang-kadang suatu saat ada pihak yang tidak puas dengan hasil keputusan kita, saya silahkan mungkin berkonsultasi dengan pengawas pembina. Demikian juga saya. Baiklah Bu, terima kasih Bu atas waktunya sudah bersedia saya wawancarai dalam mengambil keputusan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf Ibu. Terima kasih sekali lagi Bu atas waktunya Ibu. Ya.